Daily Maskapi adalah perusahaan perkebunan pertama yang didirikan oleh pengusaha perkebunan pada masa Hindia Belanda di Delhi. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk mengelola tanaman perkebunan seperti tembakau, teh, kopi, dan kina. Perkembangan pesat Daily Maskapai sendiri terjadi pada akhir abad ke-19 menuju awal abad ke-20. Salah satu faktor keberhasilan perusahaan ini adalah tembusnya tembakau olahan Daily Maskapai ke pasar dagang internasional. Menjelang akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, Sumatera Timur berubah menjadi salah satu daerah penghasil komoditi ekspor tembakau di Hindia Belanda. Selama menjelang akhir abad ke-19, Sumatera Timur telah menjadi salah satu lokasi usaha perkebunan asing yang paling intensif dan paling berhasil di dunia ketiga. Selama abad ini, perkebunan menjadi aspek terpenting dalam perkembangan ekonomi di Hindia Belanda. Sebelumnya, nama Sumatera Timur sebagai sebuah residenan di Hindia Belanda pada awal abad ke-19 mungkin tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Eropa. Hal ini dikarenakan wilayah Sumatera Timur secara geografi merupakan wilayah dataran rendah yang ditumbuhi hutan belantara. Budidaya tembakau dalam skala besar untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1863 oleh seorang saudagar Arab bernama Said Abdullah bin Umar Bilsagi. Namun karena kekurangan modal, ia mengajak saudagar-saudagar Belanda untuk membeli tanah kemudian menanami dengan tembakau di daerah Delhi. Selanjutnya, demi mewujudkan usaha tersebut, saya datang ke Jawa dengan tujuan menemui beberapa pedagang tembakau Belanda. Tujuan tersebut untuk mempromosikan hasil bumi dari Delhi, yang diantaranya adalah lada dan tembakau dengan kualitas terbaik. Said berkata bahwa Delhi menghasilkan ekspor lada dan tembakau sebanyak 30.000 pikul per tahun, dan tanah untuk bertanam disediakan oleh Sultan Delhi. Pada tahun 1865, kebun Ninhuis menghasilkan 189 bal tembakau dengan mutu terbaik dan laku terjual dengan harga tinggi di pelelangan di Rotterdam dengan harga 149 sen per setengah kilogram. Sejak saat itu, Delhi dikenal sebagai Dollar Land dengan predikat sebagai penghasil daun pembungkus cerutu terbaik di dunia yang dapat mengalahkan tembakau dari Brazil dan Kuba. Atas dasar tersebut, untuk melancarkan usaha perdagangan di Sumatera Timur, Ninhuis mendirikan sebuah perusahaan bernama Daily Maskapai pada tahun 1869. Pada tanggal 1 November 1869, Jacobus Ninhuis bersama dengan Sigrid Clement mendirikan perusahaan Daily Maskapai dengan mendapat izin kontrak sewa tanah seluas 25.000 hektar dan modal awal sebesar 300.000 pound sterling. Daily Maskapai adalah perusahaan pertama dan terbesar di Sumatera Timur yang bergerak di bidang produksi tembakau seperti teh, karet, dan kopi. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Daily Maskapai adalah perusahaan perkebunan yang mengutamakan perhatian pada tembakau. Bahkan sejarahnya merupakan penghasil tembakau buruk pembungkus cerutu yang terkenal di Sumatera Timur. Daily Maskapai terus mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 1871, semakin banyak pengusaha yang ingin ikut bergabung dalam Daily Maskapai. Tercatat telah ada 40 saham kesertaan orang Eropa di perkebunan Delhi, seperti perkebunan Maryland, Armenia, Helvetia, Poland, Merendal, dan lain-lain. Serta terdapat 15 proposal yang telah menyatakan ikut bergabung. Kramer juga berhasil memperluas wilayah perkebunan ke kawasan lain seperti Langkat, Binjai, Serdang, Padang atau Tebing Tinggi, Siantar, dan Simalungun. Jumlah perkebunan juga meningkat dari 13 buah pada tahun 1873 menjadi 23 buah pada tahun 1874. Tidak hanya wilayah perkebunan, dalam hal produksi tembakau juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1870 berjumlah 1.315 pak menjadi 22.000 pak pada tahun 1883. Namun pada tahun 1895 produksi tembakau mulai menurun. Hal ini disebabkan karena krisis yang terjadi pada tahun 1891. Krisis tersebut menyebabkan banyak perusahaan perorangan dijual kepada Daily Maskapai. Diperkirakan sekitar tahun 1890 sampai dengan 1894 lebih dari 20 perkebunan bangkrut. Jumlah seluruh perkebunan pada tahun 1889 adalah 179 perkebunan. Menginjak tahun 1914 hanya tinggal 101 perkebunan dan akhirnya hanya tinggal 72 perkebunan pada tahun 1930. Penurunan jumlah perusahaan tersebut mengakibatkan turunnya kualitas tembakau Delhi sehingga harga tembakau anjlok dan turun sangat drastis di pasaran Eropa. Selain itu, terjadinya kelebihan produksi tembakau dunia yang menyebabkan harga tidak tinggi lagi. Hal yang demikian menjadikan Daily Maskapai mengalihkan perhatiannya ke tanaman teh, karet, dan kopi. Terima kasih.